Can you see my screen? Yes. I'll see. Okay, so I already start my recording also, so maybe we can start our project, yeah? We continue our progress yesterday. So, yeah, yesterday we make the feature for the home screen. It means for the splash screen, which is the first screen that appear when we open the application is already done. Splash screen, yeah. So we continue to home screen. Maybe we can start our Pomodoro, for make it good. Okay, so 25 is focus. Cannot open anything. Just challenge yourself, and I believe you all for not open anything and be focused, yeah, for your project and lesson. So 5 minutes for rewards. Christina, please. You just come after 6. You already good? Worse. It's getting worse, Like yesterday, I cannot smell anything, but now, alhamdulillah, a bit, but still, already. I don't know, maybe I get sirup satu and then pillnya dua. I don't know what. And then, yeah, it's like that. Yeah. Okay, in here, I already share my home screen, and then we have to do, the first to do is button, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi nih, Miss dia mau share dulu nih yang bagian ini. Nah, untuk Figma-nya, jadi biar kita punya gambaran gitu ya. I cannot. We haven't update. Haven't update. How long if update? 2 hours. I need 2 hours for updating. Well, you can still play your another task. So yeah, it's for Asma, Sorry. Try what? What you want? Alpaca. There. If Kalkun. If Asma nih like-nya ini nih. Nih, kalau Asma nih kok di sini dia? Kalau Asma sukanya meong. This. That's Asma's favorite. Dah ya, dah. Nah, in Figma, where is our Figma here? There is no Figma down nggak? Kemarin kalian ada tahu nggak ada down dari AWS? Kalian tahu AWS? Ya. Tahu AWS ya? Nah, kemarin banget isunya itu AWS tuh down servernya guys. Jadi AWS kan dia penyedia atau service database ya, dan dia banyak banget dipakai sama company-company besar ya kan, Figma, kemudian Roblox, terus dan lain sebagainya, Amazon, banyak banget ya. Nah, terus kemarin tuh sempat down jam 2-an. Jam 2, kalau di sini jam 2 PM kalau di Indonesia. Jadi nggak bisa buka Canva, itu apa namanya, HTTP-nya itu error. Jadi 500. Kan ini ya server not found ya? Atau internal server error. Nah, itu 500 tuh dari AWS-nya down. Jadi Roblox juga sempat nggak bisa infonya. Terus abis itu apalagi ya? Banyak lah gitu. Itu yang hot news kemarin AWS. Kalian tahu? Nah, harus tahu nih. Gimana mesti cara kita tahu? Kita nggak pegang gadget ya juga sih. Ya dikasih tahu. Kasih tahu lah. Nah, jadi kemarin Figma juga sempat nggak bisa. Tapi sekarang udah bisa, alhamdulillah. Nah, kita mau bikin di bagian ini ya. Kalau di jam, wait ya. Kita hari ini emang jam berapa jadwalnya? Hari Selasa jam 8.15. Maksudnya tahu. 1 JP masih bisa, gak bisa kan? Wait. Ini kan
Oke, continue. Jadi kan kemarin kita mau bikin banget ya untuk text button itu untuk ngehandle dialog. Di sini ya ada dialog, ada search news kan, terus dia ada 2 button di sini ada cancel and search. Nah, untuk dialog ini, untuk alert dialog kita udah bikin yang teksnya ya, untuk title search sudah bikin, kemudian text field kita manggil editing text controller juga udah, yes. And then our last progress is continue for cancel button and search button. Nah, let's go. Di sini kita udah bikin tuh juga actions-nya siap. Nah, ini kita komen shift Kak, kontrol shift K biar ngilangin. Nah, kemarin juga ada konteks dari atau konsep dari .pop ya. Jadi kemarin udah dikasih tahu juga nih, kalau misalkan pop itu sebenarnya dia nggak terbatas cuma satu aja fungsinya, teman-teman. Tapi banyak. Jadi multiple functions for pop function. Ya. Yeah. And then pertama itu pop dia bisa kayak menghandle kita mau munculin sebuah dialog kecil tapi layar sebelumnya itu masih bisa kelihatan gitu kan. Itu pertama. Kemudian kedua, dia itu bisa kembali lagi ke step sebelumnya. Jadi kan kita di sini konteksnya adalah nampilin search dialog ya nggak? Nah, itu pakai pop juga. Tapi ketika kita cancel dia mau balik lagi ke halaman home nih. Jadi yang aktif yang ini sekarang. Yang halaman home-nya itu juga bisa pakai pop juga. Jadi pop itu tidak terbatas hanya satu fungsi saja gitu ya. Nah, ini pakai pop. Udah, kemudian kita next ini untuk on press-nya, kemudian yang kedua itu untuk child. Jadi di button kita punya text, langsung aja text di sini stringnya adalah cancel. Nah, sip kalau gitu, di save dulu. Kemudian ini udah untuk yang cancel udah finish. Jadi cuma gitu aja, nggak ada stylingan aneh. Ya, teksnya biasa. Kemudian untuk navigasinya kita ambil yang pop. Udah, itu untuk cancel. Sekarang yang search gitu ya. Yang search ini beda nih. Jadi yang search itu kita kasih khusus kontainer di sini, ya nggak? Ada kayak warnanya lah gitu kan. Ada penanda bahwasannya dia itu yang utama atau yang duluan diaktifkan gitu. Nah, sekarang kayak gini di setelah text button kita tambahkan di sini elevated button. Nah, seperti ini. Dia bakal punya dua dua parameter wajib ya. Yang pertama on press dan yang kedua the child. Nah, sip elevated button on press. Nah, sip kita bikin function anonymous ya. Anonymous function dia nggak punya nama. Kemarin anonymous function apa? Nggak punya nama dan nggak punya apa? Dan kalau bikin parameter apa? Anonymous function. Pertama nggak punya nama, kedua kalau bikin parameter dia nggak perlu nampilin tipe datanya apa gitu ya. Ya kan itu anonymous function. Pokoknya anonim lah. Anonim kan nggak diketahui gitu ya. Nah, on press kita bikin sini anonymous function untuk nge-handle kalau dia diklik apa gitu kan. Jadi if gitu kan. If kondisinya adalah kalau search controller terus dia isinya teks terus abis itu nggak kosong gitu kan. Is not empty apa ngapain gitu kan, kita panggil controller kemudian kita panggil search news karena dia yang nge-get ya nggak. Nah kalau kita buka lagi comment klik, nah dia akan munculnya begini, dia adalah ngatur permintaan tuh semua request dia minta semua gitu ya, ada error fail to search news dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita tinggal panggil aja search news, kemudian query-nya di sini kita panggil search controller, kemudian dot text. Artinya kita cuma bisa nerima teks aja gitu kan. Nggak bisa yang lain. Kita nggak bisa uploading gambar atau sebagainya gitu. Kemudian kalau misalkan udah pasti nih, udah nggak kosong, terus kita panggil search news, sudah ngelakuin get. Selanjutnya kita navigasiin gitu kan. Pop lagi nih agar dia menggantikan yang sebelumnya dia gambarnya adalah general, tapi ini berdasarkan pencarian sekarang gitu ya. Itu pakai pop juga. Jadi kita navigator. Nah, ini ya. Kemudian dot off. Kemudian konteksnya kita biar aja konteks pop. Nah, sip. Ini untuk handle kalau misalkan button tersebut actionnya apa gitu kan. Kan setiap button pasti punya action ya nggak? Nah, di sini masih kurang child-nya belum. Teksnya search gitu ya. Jadi setelah yang kuning, karena yang kuning ini adalah penutup dari on press ya. Jadi kita di luar on press, dalam elevated button kita tambahin child. Sorry. Text stringnya adalah search. Sip.
Udah? Alert dialog udah selesai. Cepet ya. Nah, ini untuk alert dialog. Kan kita tinggal manggil aja ya nggak? Jadi alert dialog ini kemarin adalah sebuah method extraction ya nggak? Jadi kita pisah. Kalau teman-teman merasa, wah ini nanti kalau digabungin dalam satu file nanti kira-kira banyak nih line of code-nya. Kalau didesain dari kelas beda, misalkan kalian feel free ya, bikin kayak gini. Ini kan screen ya, di home screen terus kalian bikin atau nyimpen dalam satu folder gitu. Nanti di folder home tersebut isinya ada untuk screen-nya, kemudian isinya ada untuk widget-widgetnya atau components. Itu bisa juga gitu ya. Jadi mulai SQL 2 itu kodenya udah mulai dinilai. Of course kalau kalian ngikutin default ya itu pasti nilainya default juga ya nggak? Tapi kalau kalian berani di sana kayak oh di SQL 1 nih pakai komponen nih, jadi kayak komponen kecil-kecil ini nih kayak apa namanya? Kayak komponen kecil-kecil kayak search dialog, itu tuh dipisah dalam satu file yang terpisah gitu kan, tapi di dalam satu folder yang sama, itu easy to read gitu kan. Boleh tuh kalau kalian berani kayak gitu ya. Jadi nilainya beda lah pasti sama yang standar gitu ya. Jadi untuk komponen yang search dialog itu udah selesai, kita mau bikin yang lain. Nah ini bisa kita, ini ya drop downnya kita klik ini biar menjadi seperti ini. Jadi scrollingnya nggak usah banyak-banyak gitu. Nanti pas mau ngelihat baru kita drop downnya di giniin gitu, biar bisa ngelihat oh kodenya itu untuk ini gitu ya. Sudah deh. Sudah? Ini untuk yang search dialog. Ini kan untuk home screen ya, untuk add bar-nya kemarin ya. Ini kan di add bar nih, ada actions, terus kita panggil search dialog. Sudah? Nah, kemudian apa lagi di setelah add bar? Setelah add bar di dalam scaffold pastinya karena scaffold itu canvas. Setelah add bar kita bikin untuk body. Artinya body itu yang mana nih? Body artinya adalah yang dalaman sini. Nah, mana ya? Nah, ini kan add bar udah selesai ya. Nah, semuanya komponen nanti kita akan panggil secara kolom atau secara vertikal ke atas ke bawah. Pertama pasti yang kita panggil adalah si ini nih, ya enggak? Kategori chip. Habis itu kita panggil card-nya. Udah, gitu dong, ya kan? Nah, sip. Body-nya kita kasih kolom karena tadi dia berjejer secara vertikal kolom ya. Kemudian di sini ada folder ya. Kemudian ini untuk yang kategoris dulu. Nah, biar tahu konsepnya. Kategoris. Oke, kita panggil di sini container. Udah, kemudian PC kita kasih 60. Kemudian color-nya di sini kita kasih white ya. Colors, kemudian white, kemudian child di situ ada list view builder. List view builder. Nah, ini ya, list view builder kita panggil. Dia minta satu parameter wajib namanya item builder. Nanti kita panggil. Scroll ke atas gini. Oke. Ini udah ngechat, bentar. Oh. Oh, nanti itu ya. Jam 1 kalian ada seminar karakter ya. Nice. Itu dari rekannya Miska dari KKI karakter Ustadz Rizal dari Solo. Oke. Ya. Di sini list view builder tadi dia minta builder nanti akan kita kasih. Pertama kali kita kasih di sini scroll direction. Kira-kira kalau misalkan kategorisnya bentuknya chip kayak gini dia scroll directionnya kemana? Horizontal, karena dia kanan kiri ya. Mantap. Sip. Jadi kita kasih scroll directionnya adalah axis horizontal. Sip. Gitu. Ini pertama, kemudian paddingnya kita kasih biar dia nggak terlalu mepet kemana-mana. Add inset symmetric. Nah ini nilainya kita kasih horizontal berapa, vertikal berapa gitu ya. Horizontalnya di sini 16, kemudian vertikalnya 8. Jadi dibagi 2 gitu ya. 8 kali 2 kan 16 ya. Vertikal 8. Jadi dia setengahnya gitu. Kemudian item count-nya, ingat kalau misalnya list view builder dia pasti minta item count, ya enggak? Item count itu biasanya apa? Length gitu kan ya. Ya enggak? Untuk mendefinisikan kira-kira nanti dari listnya ini isinya apa nih gitu kan. Kalau misalkan item count kita nggak punya data, kita pasti naruh di sini manual, datanya ada berapa gitu kan. Tapi kalau kita punya dataset sendiri, di sini datasetnya dari mana? Dari kategoris kita gitu kan. Nanti kita lihat di situ ada berapa gitu. Jadi kita panggil
Controller. Kenapa sih Miss controller dipanggil terus? Ya karena tadi controller adalah fungsinya untuk memproses request gitu ya. Controller, kemudian kita panggil kategori, kemudian kita panggil length-nya. Nah, kalau kita lihat kategoris isinya apa, biar kalian tuh kayak nggak out of context gitu. Kita lihat kategoris. Nah, di sini adalah isinya kategoris. Di konstan ya, ada di konstan kategoris. Nah, kita buka konstan, terus kita buka yang kategoris. Nah, ini ya list of kategoris. Jadi .length itu maksudnya dia akan manggil semuanya di jumlahnya, ya nggak? Ada berapa nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kategori yang kita gunakan dalam aplikasi News App ini. Jadi dia tinggal panggil .length aja, gitu kan? Gampang. Terakhir, tadi dia minta item builder, kita kasih builder. Kemudian di sini kita bikin anonymous function, ya. Anonymous function kita bikin 2 parameter di sana. Yang pertama ada konteks, yang kedua ada index. Sudah. Kita buat sebuah variable final di sini. Final, kemudian kategori. Final kategori. Nah, kayak gini ya. Sudah? Sudah? Dalam variabel ini kita masukin controller. Controller ya, kemudian kategoris. Kita akan akses berdasarkan apa? Kalau list akan diakses berdasarkan apa? Index. Kenapa? Ya karena list itu array dalamnya, ya nggak? Kalau kita mau akses array berdasarkan indeks. Dan indeks itu diawali dari 0. Mantap. Indeks. Nah, sip. Kemudian kita akan return karena kita pakai state management. Jadi kita mau bikin observable function. Kita panggil obx di sini. Nah, obx ya. Kayak gini udah. Kita dalam obx ini kan obx adalah apa? Observable ya. Nah, observable itu kemarin apa? Bisa diubah-ubah gitu ya. Artinya kita bikin sebuah variabel atau function yang sifatnya final, kita masih bisa ngubah tergantung state-nya apa. Nah, kita bungkus sebuah anonymous function ke dalam obx agar apa? Agar function tersebut bisa observable oleh getX. Jadinya function tersebut bisa diakses oleh getX. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita bikin anonymous function. Pakainya raw function, kemudian kita return kategori chip. Nah, udah bikin ya kelas kategori chip. Kalau lupa ngambil dari mana, lihat aja di komen klik control klik. Dia sini. Oh, dia adalah sebuah kelas nih untuk kategori chip doang nih. Ada padding gitu kan. Kemudian di sini ngatur kayak kalau misalkan kepilih warnanya apa, nggak kepilih warnanya apa gitu kan ya. Terus bentuknya gimana. Di sini kita mah tinggal manggil doang gitu. Nah, untuk kategori chip dia punya berapa parameter di sini atau properties? 3. Pertama label, kedua is selected, dan ketiga on tab gitu ya. Kita akan panggil semua di sini. Nah, di sini kita hapus dulu biar rapi. Nah, gini ya, kategori chip. Pertama tadi label. Label bentuknya adalah string, kita panggil aja. Kalau misalkan apa namanya? Gini, kategori. Wait. Oke. Oke, general teknologi oke. Kalau kita lihat di use controller di bagian kategori kita lihat. Oke. Nah, ini kan untuk key-nya itu kan dia lowercase semua ya, teman-teman. Ya enggak? Nah, kita ada nih di Flutter function buat bikin dia itu awalnya kapital. Kan ini di sini keluarnya kapital ya enggak? J general, huruf G-nya kan kapital ya enggak? Teknologi depannya kapital T-nya. Sorry. Kemudian bisnis, B-nya depannya kapital ya enggak? Tapi ternyata yang kita panggil di sini tuh lowercase semua loh, nggak ada kapital-kapitalnya gitu ya. Caranya gini, gampang banget. Jadi di home screen, di kategori ya, kayak gini. Dot capitalize. Nah, jadi kapital depannya karena kita tambahkan metode capitalize. Gitu ya. Jadi labelnya berdasarkan kategori, teman-teman. Kalau misalkan nggak punya, kita akan panggil. Jadi default value-nya adalah ngambil dari kategori. Gitu ya. Jadi kalau yang perlu diingat, tanda tanya 2 kali adalah untuk apa? Ngeset default value. Itu kalau lupa ya. Kalau misalkan nih ya. Jadi mestinya mau kalian itu aware dulu ya sama diri sendiri. Kira-kira kalian udah tahu belum kayak artinya ini tuh apa sih? Artinya titik 3 kali itu apa artinya? Artinya dari titik 2 kali apa? Tanda tanya 2 kali artinya apa? Gitu kan. OBX itu apa? Silakan kalian kasih additional
additional komentar di project kalian. Itu nggak apa-apa banget. Jadi nggak melulu kalian naruh komentar berdasarkan Mistia komentar juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget nambahin komentar kalau misalkan Mistia nggak nambahin. Sesuai apa yang Mistia kasih tahu. Jadi itu kan berarti kalian punya additional information atau additional konsep ya dalam project kalian. Itu boleh banget. Malah bagus gitu kan ya. Artinya kalian menelaah dan juga mencerna gitu. OBX observable dari GetX. Nah, itu kan. Jadi boleh banget. Nanti kan Kak Mistia tuh ngeliatnya dari GitHub, dari kode kalian. Nah, Mistia lihat kira-kira ini ada nggak sih kayak informasi tambahan gitu. Itu bagus ya. Jadi jangan malah seikutnya Mistia itu bagus juga. Jadi minimal standar gitu. Jadi kalian ikutin Mistia. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian ada tambahan. Nah, itu menjadi pembeda antara ini siswanya pengikut gitu. Follower. Atau dia nambahin definisi-definisi berdasarkan apa yang dia dengar dan telaah gitu ya. Nah, jadi tanda tanya 2 ini untuk default value. Jadi artinya apa default value? Kalau ini nggak ada, ini nggak bisa kepanggil, dia akan manggil berdasarkan kategori. Kalau misalkan capitalize-nya nggak jalan, kan kategori .capitalize kan fungsinya adalah untuk menampilkan kategori tapi depannya kan caps lock, ya nggak? Kalau dia nggak jalan, somehow gitu kan, entah pas kita lagi udah masuk production nih aplikasinya, tapi si capitalize ini udah nggak support gitu, kan dia berarti nggak works ya nggak? Dia akan munculkan kategorinya aja, which is apa? Lowercase semua gitu ya. Dah. Nah kemudian di sini setelah label tadi yang kedua adalah is selected ya. Kalau misalkan kepilih dia ngapain gitu ya. Nah, dia akan memunculkan konten berdasarkan kategorinya apa. Jadi kita panggil controller. Nah, real ya, controller dipanggil terus nih karena dia penting. Selected kategori. Kalau misalkan kategori terpilih, dia akan menyamakan dengan kategori. Nah, jadi gini. Kalau misalkan dia kepilih di kategori shift, kalau kepilih dia ngapain? Dia akan menampilkan kategori yang terpilih dan menyamakan data yang ada di tag kategori. Gitu maksudnya, ya. Oke? Oke, kemudian yang terakhir ada on tag. Kalau diklik dia ngapain gitu kan ya? Ya manggil selected kategori, artinya dia bisa milih gitu ya. Jadi di sini kita bikin anonymous function seperti ini. Ya, nggak punya parameter, kita pakai arrow function, kemudian controller, kemudian kita pilih selected kategori, kemudian kita panggil kategori. Nah. Oh, select ya. Soalnya function kalau selected kategori itu apa? Comment, klik. Oh, dia hanya sebuah function kosong ya enggak? Masih kosong. Kan kita mah kalau yang udah ada datanya adalah select ya enggak? Ini yang fetching data tuh select kategori bukan selected kategori ya. Jadi di sini select kategori. Nah, function yang dipanggil bukan sebuah variabel kategori. Udah deh. Ini kita tambahin. Nah, sip. Ini di home screen untuk bagian chipnya itu udah selesai. Itu udah logik loh teman-teman. Logiknya udah masuk ya nggak? Karena untuk yang bagian UI-nya itu kita pisah kelas. Itu kategori chip. Ini untuk UI-nya aja nih. Ya ada padding. Kenapa nggak pakai scaffold? Karena dia bukan UI, bukan screen ya. Dia cuma komponen kecil aja dari keseluruhan screen. Itu yang perlu kalian inget-inget. Katanya ini buat UI, tapi kok nggak ada scaffoldnya? Bukannya scaffold itu kanvas buat ngelukis ya? Iya, bener. Scaffold adalah kanvas untuk melukis. Tapi untuk melukis semua screen, ya. Jadi kalau teman-teman cuma bikin beberapa komponen aja, misalkan untuk app bar dipisah sendiri, buat function atau floating action button sendiri, button navbar sendiri, itu tuh nggak perlu pakai scaffold. Dia udah bisa manggil widget tapi tanpa scaffold karena dia bukan screen gitu ya. Ingat-ingat yang manggil kelas scaffold adalah screen aja gitu ya. Oke, makanya di sini kita tinggal panggil aja. Bayangin kita bikin kategori chip ini berapa line ya? 35 lah, 35 tapi ditambahin ke sini itu kan banyak ya, ya nggak? Kayak gini aja lebih gampang dibaca gitu. Karena kita memisahkan atau memodularisasikan codingan kita. Gitu deh. Jadi ini udah plus logiknya nih untuk yang kategori chip. Kan awal kita bikin widgeting doang nih. Widgeting ada apa aja sih emang? Widgeting kalau kita lihat itu ada 3. Ada kategori chip, kemudian loading shimmer, sama news card-nya. Ini semua tinggal dipanggil UI-nya. Tapi belum dikasih logik, ya nggak? Karena ini semua baru UI aja, gitu. Kayak list view, kemudian dia manggil card,
kemudian paddingnya berapa, shape-nya apa, terus container height-nya berapa, dekorasinya apa, ini semua hanya UI aja dan belum dikasih logika. Tapi kalau yang tadi yang barusan banget, yang kategori chip, itu kita udah bikin UI-nya plus kita udah bikin logiknya karena kita udah manggil di home screen. Gitu ya. Sip. Ada pertanyaan dulu sebelum break? Belum? Oke, siap. Break dulu 5 menit ya. Kalian ngerasa nggak pakai Pomodoro lebih enak? Really? Emang kalau nggak pakai Pomodoro nggak enak? Maksudnya langsung gitu ya? Ada break. Ada breaknya ya? Kalau nggak pakai Pomodoro bablas aja terus. Tapi itu terbukti kayak mengurangi tingkat kestresan nggak? Mengurangi ya, Masya Allah. Real sih. Tapi kalau bablas gitu ya emang stres. Udah mau stres ya, misalkan sebelum udah stres, tambahin lagi tuh waktunya stres. Jadi stresnya bertumpuk. Izin toilet dia mau. Ya, kamu udah update? Update apa? Belum. Masih ada.
Assalamualaikum. Dan alright, continue ya. Ya. Iya, kok ininya enak. Ya, gimana sih? Coba lihat lu. Dia kalau misalnya coding nggak bisa, tapi kalau pakai E bisa. Apa-apa? Ingat. Kalau pakai E bisa. Iya. Yang Kategori mana? jadinya. Oh, harusnya apa? Kategori. Kok iya kategori? Masa sih? Ini kan variabel. Masa Nggak kategori? kelihatan nih semua. Iya. No. Kocak banget dia, kocak. Emang tadinya kenapa tadi? Nggak nyadar ini pakai E. Oh, Udah iya itu udah. Ini lumayan nih Sina nih. Minum. Enggak lah, itu mah enggak fokus aja. Baru datang soalnya. Sorry. Not good banget nih kayak gini nih, nggak bisa jajan aneh-aneh. Ya udah, continue ya. Oke, tadi sampai mana? Sampai on tap ya? Sip, mantap. Jadi on tap adalah itu ada yang bobo, itu siapa? Ekin bobo, Ekin. Feel good? Feel good? Sleepy? Sleepy, oh. drink first. Itu ada, itu minum botol siapa itu yang pink depannya? Itu. Nah, itu botol apa gentong? Tapi kayak gitu nyuci susah nggak sih? Ada filter gitu? Enggak. Yaudah yuk, continue ya. Jadi tadi kita baru aja membuat logika untuk bagian kategori chip ya. Jadi udah semua nih. Kalau misalkan kepilih dia ngapain? Nge-get apa? Ya kalau dia kepilih akan nge-get sebuah berita berdasarkan kategorinya gitu ya. Sip, udah selesai nih untuk yang kategori chip. Kita next ke yang card ya. Untuk list baru. Oke. Nah, di sini setelah kontainer ya. Silakan enter. Kita bikin di sini news list atau list berita ya nggak? Ya. Kan habis dari sini, habis dari kategori chip kan beritanya, ya enggak? Ya, jadi kita di sini list beritanya. Sini untuk news list. And then expanded untuk apa? Untuk membuat widgetnya itu memenuhi ruang kosong yang ada, gitu ya. Jadi dia nggak jomplang, ngebiarin satu screen itu ada bagian yang kosong, enggak. Makanya kita buku sebagai expanded biar mantap. Jadi dia tampilannya nanti akan full screen kayak gini nih, gitu ya. Oke? Ini mungkin akan tampilannya tuh kayak, oh ini ada beritanya nih di bawah ya nggak? Karena dia expanded, karena dia nggak bakal membiarkan ada ruang kosong yang tersisa gitu ya. Itulah fungsi expanded. Kalau mau dicatat boleh tuh, buat additional information untuk codingan kalian. Kalau udah paham ya nggak masalah. Dan child. Nah, kita bungkus lagi sebagai OBX nih, agar dia bisa observable. Karena datanya dinamis ya teman-teman ya. Kita butuh banget tuh yang namanya observable. Agar kalau setiap ada updatean data, diupdate juga sama siapa? Sama getX, gitu ya. Jadi fungsi OBX pada getX adalah untuk memberitahu UI kalau misalkan ada updatean gitu ya. Kalau di stateful kan set state yang harus tahu ya. Jadi set state sama OBX di getX itu fungsinya sama. Untuk memberitahu UI ketika ada perubahan gitu ya. Jadi update terus ya nggak? Karena kan kalau kita melakukan scrolling di home screen itu kan ketika di scroll kan beritanya beda-beda ya nggak? Artinya dia ada update terus ya nggak? Ya nggak? Nah, kita buku sebagai OBX. Dah, kemudian untuk buildernya kita bikin sebuah anonymous function menggunakan kurung kurawal di sini. Nah, sip. Untuk permain.
Emang tuh real bikin melek ya. Tapi asapnya pas awal doang gak sih? Tapi asapnya parah itu mah. Parah banget. Mesti pernah tuh nyobain yang lemon ya. Parah. Tapi pas udah habis asamnya enak manis ya. Mantap lah. Ini mau tapi lebat tuh. Oke, kalau gitu ya. Observable. Kita tungguin dulu biar permainan Ekin di mulut ya. Biar, nah, sip. Oke. We wrap ya the list of the news inside of OBX, which is OBX is getX ya. GetX punya. The function is similar with setState in stateful widget gitu ya. Itu adalah konsep gitu ya. Silakan kalau mau catat boleh gitu untuk informasi tambahan. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman mau mencari penjelasan atas suatu konsep bisa melihat catatan sendiri gitu ya. Kalau mau nanya juga boleh. Jadi di sini kita bungkus if kalau apa dia ngapain gitu ya. Silakan gini. Ya, kita bikin kondisi yang baru nih pertama kali. Udah? Kondisinya adalah kalau misalkan controllernya lagi loading atau lagi ada proses permintaan data. Kalau loading berarti ngapain? Munculin loading shimmer. Artinya kan diupdate ya, bukan loading indikator lagi, tapi loading shimmer karena dia cepat prosesnya ya enggak? Karena cuma update doang, bukan ngambil dari awal. Fetching sama update kira-kira lebih cepat mana? Fetching sama update. Lebih cepat update. Kalau fetching itu dari awal banget dia minta ke API, ya kan? Tapi kalau update, datanya udah ada, tinggal update doang, gitu kan? Statnya masih sama soalnya. Jadi kita return. Kalau misalkan loading, kita return loading shimmer. Nah, ini kalau masih loading. Kalau misalkan controllernya, kita bikin lagi di setelah kurung awal, ini kondisi pertama sudah. Yang kedua, if. Pakai yang kotak, biar dapat sintaks gratis. Conditionnya kalau misalkan controller, dia error, terus abis itu is not empty. Gitu kan. Kemudian dia akan return sebuah error message. Yaitu apa? Build error widget. Nah, kita akan error widget. Nah, dia masih merah. Karena apa? Ini adalah sebuah method extraction, teman-teman. Jadi, caranya sama banget ketika kita bikin method extraction untuk yang ini. Untuk yang show search dialog, gitu ya. Jadi, berarti pertama kita harus manggil siapa? Kalau build error. Biasanya kalau build error yang dimunculin apa? Ya widget aja bisa kok. Dia soalnya untuk error kan dia ada teks kan, ada teks error, kemudian ada tanda seru gitu kan. Kemarin kalau ingat UI-nya di sini nggak ada kayaknya di Figma. Ngasih tahu kalau pas error nggak ada ya? Nggak ada. Oke deh. Jadi di sini kita bikin setelah scaffold, silakan setelah scaffold banget nih yang pink juga kita akan bikin sebuah widget extraction. Nah, di sini berarti kayak gini aja, teman-teman. Cara bikinnya gampang, nggak manual ya. Jadi kita panggil ini widget. Nah, kemudian sini kita giniin. Extract method namanya adalah build with error widget. Oh, dalang. Ya udah returnnya jangan widget deh, returnnya center. Karena kita mau bikin dia di tengah-tengah. Gini aja bikinnya. Dah. Sorry. Center udah kayak gini. Kita ekstrak menjadi widget. Comment titik, control titik, kemudian ekstrak method. Nama metodenya adalah build with build with. Ini mau build with angga nggak sih? Ingatnya build with angga mulu. Build error widget. Nah, jadi gini. Udah kayak gini. Sip, kita scroll ke bawah, dia akan terbuat. Udah ya? Nah, ininya, karena dia mau nampilin widget secara general, kita ganti kelasnya sebagai widget. Nah, widget ya, ini pertama. Dah. Kemudian ininya kita ganti sebagai kurung kurawal. Karena dia punya banyak offline.
punya baris yang banyak gitu. Jadi pakainya kurung kurawal. Kalau functionnya punyanya barisnya cuma satu, dia esoknya pakai row function gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan antara bikin function menggunakan kurung kurawal dan juga menggunakan row function. Udah tahu bedanya ya? Sip. Enter. Kita return. Center tadi. Sip. Udah? Sebagai ini mungkin Misti jalanin dulu kali ya. Bentar ya. Misti akan jalanin. Oh iya benar. Makasih ya udah mengingatkan. Kira-kira udah berapa menit barusan? Bentar banget. Jadi 20 menit ya. Anggap aja tadi ada 5 menit kita ngoding ya. Mistia mau jalanin dulu nih pakai emu. Nah, ini ya. Google Pixel berapa ini punya Mistia? Bukan Google Pixel lagi. Tapi kalian penasaran gak sih sama handphone Google Pixel? Pernah lihat review-review gitu nggak? Apa? Penasaran. Penasaran? Nael? Iya, Miss. Penasaran? Mau beli Gpix. Mau beli juga? Iya, cakep. Iya emang. Mau belinya yang seri berapa? 9. Mantap itu mah. Udah kayak iPhone soalnya. Mirip dari apa namanya tampilannya, kemudian dari build quality udah pasti sih. Tapi kalau GoPix yang apa namanya seri 7 ya, seri 7 ke bawah itu plastik tuh bodinya. Tapi masih oke sih untuk chinnya. Penasaran berarti ya Nel ya? Iya, Miss. Sama lagi bisa juga. Tapi dia nggak resmi di Indo. Iya, Deng, benar. Oh, Tapi ada aja Miss yang beli udah sama biaya cukai. bener Yang- sih, di Facebook banyak di Facebook. Ini di Facebook. Aku juga lihat di Threads IG banyak. Iya benar. Terus review-reviewnya tuh kayak pada bagus sih, lumayan dia. iPhone juga sebenarnya nggak resmi loh teman-teman, tapi resellernya udah banyak dia. Dan emang peminat iPhone tuh banyak banget. Mana ya ini? Mau di ini dulu. Ini emang kadang UI-nya nih nggak respon nih. Emulator. Kayaknya harus pakai apa ya? Nggak respon ya. Biasanya soalnya mau ngeliatin pas dia error tuh gimana biar kalian ada gambaran. Matiin dulu deh. Nah, dimatiin nyala lagi. Nah, nyala lagi. Lah, nggak mau dia. Dikil dulu lah. Dikil dulu, Fort Squid. Emu. Oke. Nah, ini. Yang penasaran GoPix lagi selain Nail ada? GoPix tuh Android native banget dia karena produknya Google ya. Ketika software apa namanya? Kan dia kan software banget tuh si Google membuat hardware gitu. Itu yang bantalnya zebra siapa itu? Oh, panda ya. Kalau yang bantalnya Antam, oh Ekin ya. Bantalnya unik-unik ya. Raisa, so yesterday you already submit. Siapa ya? Ya oke. Oke. Nah, bisa nih. Yang bagian news app.
Lihat ya, dia bakal simulasi kalau dia nggak ada wifi dan nggak ada internet. Dia emulatornya di set. Agak lama ya. Kalila, beda ya. Mencalila. Nah ini kalau misalkan aman-aman aja nih. Kita Nah ini simmernya ya. Kalau misalnya kita tarik ke bawah, nah dia akan muncul kayak gitu teman-teman. Ya nggak? Nah ini load simmer, nanti akan kita panggil. Kita sekarang mau kondisinya adalah kalau nggak ada internet terus munculin error. Kan tadi kan error ya kalau dengan kita ya. Nah caranya kita mana sih ya, susah banget. Karena dia sistem UI-nya nih not responding mulu. Mau nggak ada koneksi gitu loh. Ini mana sih? Nah ini nih. Ini apa ini? Kabar ya. Nah ini. Salam. Nah, this one. But like this ya? Oh my god, the UI. So dark. Oh, this one. Late. So I wanna set for the Wi-Fi is off, yeah. So I'm gonna turn off the Wi-Fi first in here. It's off, yeah. The connectivity, Wi-Fi also off, and then done. Nah, sip. Still? Is it still? Wi-Fi is off, and then T-Mobile also off. Nah, and then in here there's no yeah. Our app in here. Then we try to tarik ke bawah. Something went wrong like this, yeah. So we wanna make the error messages like this whenever the application is error, which is there's no connection or internal server error and etc. Yeah, but most of the time the problem is from network. Yeah, so we wanna make the information to the user about error like this ya. So we wanna make like this. Ini berarti UI-nya tersusun secara apa ini? Kolom, secara vertikal ya. Oke. Here, continue again. Center ya, and then for the child, kolom like this. Ya, karena dia berjajar secara vertikal. And then Maina, itu ada di tengah-tengah nggak semua? Jadi center, nih ya. Mesti lihatin lagi, ini ada di tengah semua ya. Benar-benar di tengah, jadi kita bungkus menjadi center. Main axis alignment-nya jadi center. Then, dia pertama punya apa aja nih, children? Pertama punya icon ya. Icon, kemudian ada text something went wrong, about dikit, kemudian di sini ada description, please check your internet connection. Nah, ini untuk koneksi berarti. Kemudian retry, ini ada tombol untuk nyoba lagi gitu ya. Jadi ketika kita klik dengan kondisi wifi dan mobile data masih off, kita retry, dia akan kayak gini lagi, error lagi ya. Jadi udah nyoba nih, loading shimmer muncul dikit ya nggak? Nah, sip, akan memunculkan seperti itu. Dan then for children, we want to make the icon, so we called icon class like this. Icon, yeah. And then icons, error outline. Nah, like this. Error outline itu for
nampilin error icon begini ya. Nah, sip. And then for stylingnya, size-nya kita set sebagai 64, 64. Then for the color, warnanya apa itu? Red ya, merah ya. So colors, app colors, kita udah punya warna error. Merahnya tuh merah terang gitu, merah cabe. Nah, gini ya. Jadi app colors error. Dan sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience, Miss Hifni. Okay, so the next is abis icon apa lagi? Teks ya. Sure. Okay. Okay. After icon, we make the like this ya. Kemudian kita size box untuk kasih jarak ya. Di sini height atau width. Kolom height. Kita kasih jaraknya adalah 16. Kemudian teks ya. Nah, stringnya adalah something went wrong ya. Ya nggak? Nah. Something went wrong. Dah. Untuk stylenya tadi dia bold ya. Style. And then TC we call for text style. And then for font size is 18. And then font weight is bold. Like this. And then for the color is text primary. Color and then app color. Colors and then primary. Okay, primary, text primary. Is there any? There is. So text primary color is like dia hitam tapi pekat gitu ya. That's text primary. Done. For the first text is already done. And then we move to the next text, which is please check your internet connection gitu ya. Sip. Wait. Jadi kita sampai jam berapa? Sampai jam sampai jam 9 hari Selasa ya. Oh iya, 1 jam lagi ya. 1 jam, setengah jam. Kayak SMR gitu. Calil. Ngambil SGC. Sarga aduk coklat. Yang kacang suka nggak yang kacang? Dari spinat, kalau nggak suka kacang. Oke. Tapi mestinya yang kacang pusing sih makannya. Mungkin karena terlalu banyak krimnya kali ya. Oke, ini untuk yang teks something went wrong sudah selesai ya. Kita move ke teks kedua. Jadi kita keluar teksnya di sini. Sorry. Kita kasih box dulu. Hate. Teks. Yang kedua, teksnya adalah please check your internet connection. Sip. Then style, TC, color, and then colors, TESO for text secondary. Ya, ini untuk colornya. Kita nggak usah pakai apa font weight dan font size-nya karena udah default gitu. Udah. Sip. Selanjutnya apa lagi setelah teks? Yang terakhir, button retry. Sip. Jadi setelah teks, kita tambahin Facebook dulu. Box, kemudian height, 24. Nggak ada yang ikutin batuk. Biasanya satu batuk semua batuk.
pas lagi musim ya. Oke. Kemudian elevated button. Pasti setiap button mah dia mintanya operate atau on press. Nah, ini nggak sih? Oke, elevated button tadi pertama dia minta apa? On press ya. Ketika dia melakukan retry berarti apa yang dilakukan? Refresh. Ya, coba lagi atau refresh ya. Jadi kita panggil. Sini operate, kemudian controller refresh news. Kita udah punya di refresh news. Kalau kalian komen titik control titik, dia akan pergi ke sini. Dia akan mencoba untuk fetch top headlines lagi. Ya nggak? Ya nggak? Nah, itu yang kita lakukan. Jadi itu untuk on press, simple banget. Kemudian untuk shell, apa teksnya? Retry. Retry ya. Terserah nanti kalian mau bikin Indonesian atau English. Sip. Retry. Udah deh. Ini untuk yang bagian error. Ya, error widget. Kita umpetin dulu biar gampang dibacanya. Jadi umpetin kita udah punya dua method extraction. Yang pertama build error widget, yang kedua show search dialog. Nah, jadi ini kita flashback lagi ke sini. Jadi kalau misalkan kontrolnya error, dia akan menampilkan build error widget ya. Dia akan menampilkan kayak tadi. Sudah? Sudah? Sorry. Sudah? Kemudian kita bikin sebuah kondisi baru di sini. Nah, jadi setelah yang huruf awal biru nih punyanya si error return build error widget, kita tambahin if lagi, if baru, kondisi baru. Kondisinya adalah kalau misalkan controller artikelnya kosong. Kalau artikelnya kosong ngapain gitu kan ya? Kita bikin sebuah return baru, itu punya method extraction juga. Method enggak tuh? Method extraction sama-sama center. Jadi return enter. Nah, kita bikin seperti ini dulu, sudah? Sudah? Kita bikin method extraction dari sini. Komen titik, control titik, extract method. Namanya adalah underscore build empty widget. Sip. Nah, jadi seperti ini. Sudah jadi punya teman-teman? Sudah jadi? Oke. Jadi dia akan memunculkan sebuah kondisi kalau misalkan dia nggak punya artikel nih. Artinya database-nya kosong ya nggak? Tapi so far use API kan dia ada isinya ya nggak? Karena kita pakainya data dinamis teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi pada database, ya tidak? Jadi kita nggak pernah tahu developernya itu kapan akan mengosongkan database-nya, ya tidak? Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan API-nya kosong, entah somehow the developer is deleting all the data or something, kita udah punya nih, ya nggak? Iya kan? Iya benar. Itu gelas apa itu? Oke, jadi kita build yang anti widget sudah? Sudah? Ini kita ada penyesuaian berapa setternya diganti widget. Dah. Kemudian ini kita jadiin kurung awal. Sudah? Sudah? Return center karena nanti akan di tengah-tengah juga. Kemudian dia akan tersusun secara kolom juga atau vertikal. Ini untuk kolomnya. Sudah? Kemudian mainnya center. Sudah? Kemudian children-nya yang pertama itu kita nampilin icon ya. Icons, kemudian newspaper. Newspaper. Kemudian size dari iconnya adalah 64. Kemudian colornya adalah text hint. Colors text hint. Udah. Artikel itu ngambil apa sih? Coba kita lihat dulu ya di sini. Articles. Articles itu dia manggil news articles. Kalau kita lihat lagi,
News article tuh isinya ada title, description, URL, images, publish ad, content, source. Sebenarnya teman-teman, ini nanti akan kepanggil bukan cuma ketika database kosong, tapi kalian kemarin pernah ingat nggak? Coba mesti ya ini deh nyalain lagi wifi-nya ya. Jadi dia akan kepanggil juga ketika misalkan satu berita nih, tapi dia nggak punya gambar gitu ya. Jadi yang muncul di gambar adalah newspaper icon gitu ya. Ini kita aktifin lagi internetnya. Nah, kemudian kita retry. Dia akan muncul. Nah, coba kita scroll sampai bawah-bawah. Kalau misalkan dia nggak punya gambar. Ada nggak ya yang nggak punya gambar? Ya udah sambil istirahat sambil mesti ya scrolling. 5 minutes. Tapi udah ini sih 40 ya. Berarti 45, 15 menit ya udah. Mas cukup lah. Ya, lupa absen dong mesti ya. Tadi pagi. Udah mau yang bikin sendiri, lupa sendiri. Ups. Gimana ya? Gak bisa nge-cheat. Gak boleh. Gak ada lagi nih yang gak punya gambar. Oh ya, by the way, kalau kalian istirahat 5 menit mau tidur juga boleh loh. Serius, kan boleh ngapain aja, kecuali melakukan hal yang ilegal. Tapi kalau mau tidur karena ngantuk berat itu boleh banget. Silala langsung lala di. Silala langsung. Lala. Nah, lihat. Kayak gini. Jadi dia nggak ada gambarnya nih. Jadi akan muncul seperti ini, newspaper gitu ya. Ya nggak? Mm-mm. Berarti hari ini yang nggak masuk siapa aja? Teaching ya? Pelangi nggak jadi. Pelangi mana? Nggak jadi teaching. Hah? Oh, why? Masya Allah. Tapi belum pernah mengajar. Belum. Live in.
Kepo Diva ngeliat-liat TV. Diva kepo ngeliat-liat TV. Dianuva kenapa pakai why use mask? Sama dong. Berarti misalnya juga pakai masker ya? Harusnya ya lagi. Bener. Spreading virus, you know. Masker ya. Thank you so much lah for the ini. Puyung Hai, what is Puyung Hai? You know? Puyung Hai. Baru mau ngomong ya. Sorry. Oke. Done. Ayo yang bobo. Yang bobo bangunin yang bobo. Yang bobo bangunin yang bobo. Yang bobo bangunin yang bobo. Nah, tadi sampai mana? Newspaper ya. Color section. Kemudian kita lanjut lagi nih icon ya. Setelah icon, silakan. Next. Size box lagi. Size box height karena kolom height nilainya adalah 16. Kemudian teksnya apa? Teksnya seperti ini. Kalau misalkan dia yang nggak ada tuh teksnya gitu. News. No news available. Stylenya untuk teksnya adalah posisi 18. Dan font weight-nya adalah bold. Font weight bold. Kemudian yang terakhir colornya karena dia tebal jadi text primary. Colors text primary. Nah, udah. Kemudian yang terakhir coba lagi nanti gitu ya. Ada informasi seperti itu ya. Begini. Sudah? Oke. Setelah teks, kita mau bikin teks baru lagi. Silakan. Size box. Kemudian di sini ada height. Ini nilainya 8. Kemudian ada teks. Nah. Please try again letter. Dengan stylenya teksnya color aja, add colors, text secondary. Ini yang merah, setelah kita tambahin semikolon, di save aja. Udah? Boleh. Ini udah? Udah? Benar? Oke. Nguap kan tuh Reza. Mana pas gua nengok ke Mistia jadi ketahuan. Kalian tim Astor dari yang Astor itu apa? Kogen. Kalian tahu nggak Astor Kogen? Itu enak banget sih parah. Punyanya Kongguan. Tahu Kongguan? Yang kalau di foto bapaknya nggak ada. Kongguan. Dan Hilwa. Oke. Continue. Jadi kita udah punya 3 apa nih? Nah, udah ada 3 kondisi yang kita buat ya. Ya nggak?
ada kalau misalkan dia masih loading, we wanna show the loading shimmer. And then if the controllernya kosong gitu ya, jadi kita akan atau dia error gitu kan. Error, internetnya error tapi nggak kosong itu maksudnya ya. Is not empty kan nggak kosong ya nggak? Kecuali is empty. Jadi di sini maksudnya adalah kalau misalkan kontrolnya itu error terkait network, tapi dia sebenarnya ada datanya gitu kan. Kita akan menunjukkan build error widget. Kita akan menampilkan sebuah error message. Kemudian kalau ini, kalau misalkan artikel tapi kosong gitu, jadi nggak ada berita, kita akan menampilkan sebuah informasi kalau misalkan nggak ada news yang available, gitu ya. Udah, kemudian di sini di enter kita return terakhir untuk yang bagian ini. Kalau ditarik ke bawah, dia akan muncul apa tadi? Loading ya, ya nggak refresh. Jadi kan ada loading di atas gitu ya, ya nggak? Itu kan bagian dari home screen, ya tidak? Nah ini refresh indikator, kita mau bikin refresh indikator. Nah itu tuh, kita mau bikin kayak gitu. Gimana caranya kalau di Flutter? Gampang banget teman-teman. Return aja, kemudian Flutter udah punya kelas yang itunya gitu, kelas refreshnya. Jadi kita tinggal panggil aja refresh indikator, udah punya dia. Mantap nggak? Mantap nggak? Jadi tinggal panggil-panggil aja, kamu butuhnya widget apa gitu kan? Refresh indikator. Jadi kita panggil on refresh. Kalau dia lagi refresh dia ngapain ya? Dia manggil refresh news gitu kan untuk merefresh berita. Controller, kemudian refresh news. Nah, ini pertama. Oke. Udah. Comment klik, dia perginya ke sini ya, bener. Jadi dia fetching ulang. Kemudian kita enter child agar dia setelah refresh kan munculnya kan list lagi ya nggak? List view builder. Nah, item count. Kita panggil length-nya dari controller article length. Controller article dot length. Nah, oh ya paddingnya jangan lupa di atas padding. Kemudian di sini add insets all. Nilainya adalah 16. Kemudian item buildernya kita panggil, kita bikin sebuah anonymous function menggunakan kurung awal. Dia punya dua parameter, yang pertama konteks, yang kedua indeks, gitu kan. Kemudian isinya adalah final, sebuah ini ya, variabel final artikel. Kita panggil kontrol artikel berdasarkan indeks, sama banget ketika kita fetching pertama kali ya, artikel, kemudian indeks. Nah, ini. Kemudian kita akan return kan nih, dia kalau habis nge-refresh kan munculnya sama ya? Ya nggak? Munculnya tuh sama-sama card juga loh, ya nggak? Kita tinggal panggil aja cardnya. Jadi return news card. Nah, kayak gini dia minta artikel dari mana, sama kalau on tab ngapain. Kita kasih aja. Nah, jadi yang news card itu kita panggil artikel kayak gini. Kemudian kalau on tab, kalau diklik dia munculin apa? Kita bikin anonymous function seperti ini. Kemudian kita get, panggil get yang gede ya, punyanya getX. Kita akan get data dot to name. Nah, yang ini. Kita akan pindah ke, karena apa? Kalau udah on tab kan kita pindah ke detail screen ya, ya nggak? Nah, gitu. Jadi get to name, di sini kita panggil roots, masih nggak ada ya, jadi kita mau bikin to dulu nih, sama kayak yang ini. Kemarin yang terakhir itu di splash screen. Nah, di sini kan kita masih to juga. Yang ini, yang bagian, nah ini nih, yang bagian routing ya. Jadi ini kita bikin to juga, karena masih belum ada, gitu kan. Jadi routingnya, nah ini kita bikin to do. Kalau mau bikin to yang kebaca, caps lock ya, to do, kemudian add route to detail screen. Nah, sip. Udah deh. Ini kita tambah-tambahin aja nih yang kayak gini.
Ini juga. Enggak. Udah ya. Nah, kita tinggal itunya doang. Tinggal yang bagian ini doang nih, get to name-nya aja. Jadi minta argumen. Coba kalau kita kirim di sini arguments. Oh. Gini aja deh. Argumennya merah karena dia nggak ada ini ya. Coba deh kita bikin sebuah function anonymous. Coba nggak bisa lagi. Ya udah gini aja. Nanti dia akan minta argumen ya. Argumen itu apa? Ingat nggak argumen itu apa? Ketika kita navigasi dengan membawa data, kita kasih komentar aja dulu. Argumen berfungsi. Argumen untuk bernavigasi ke halaman lain dengan membawa data. Apa yang dibawa datanya? Data berita, ya nggak? Misalkan dari sini nih kita klik, dia akan ngebawa ke detail screen berita yang sama, ya nggak? Itu maksudnya adalah membawa berita yang sama. Jadi dia mengambil dari artikel juga, gitu. Udah? Ada yang mau tanyain? Sampai sini? Ada yang mau tanyain? Belum, oke. Kita 4 menit lagi ya, mungkin mestinya mau ngasih sedikit secercah motivational gitu kan. Oke. Miss, sorry boleh ke atas bentar gak? Oke, boleh. Ini? Iya lagi Miss. Oh, wait Miss. Ini, oke. Sorry. Jadi mestinya mau ngasih beberapa secercah ini ya, secercah apa namanya? Kayak motivational gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemui bahwasanya teman-teman itu merasa minder atau merasa nggak pede, merasa takut salah, merasa takut nggak bisa, itu wajar. Karena dalam proses belajar ketika kita merasa nggak bisa, itu ada kalanya merasa kayak gitu ya. Tapi yang bisa mengontrol semua itu adalah diri kita sendiri, ya nggak? Karena tuan dari diri kita sendiri adalah kita, gitu kan ya. Jadi kita satu-satunya orang yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita mau terus merasa seperti itu atau kita mau bangkit, gitu kan? Bangkit yang dari Google bis beda itu mah. Dan lagi nggak ada. Oke. Jadi ketika kalian merasa seperti itu, coba telaah diri kalian. Kira-kira aku punya nggak ya mood booster? Kira-kira aku bisa nggak ya ngobrol sama siapa gitu? Kalau misalkan emang kalian suka talking, silakan ya. Jangan sampai diri kalian dikuasai dengan perasaan seperti itu. Karena itu semua tuh sementara teman-teman. Ya nggak? Yang bisa mengontrol itu semua adalah diri kalian sendiri. Ingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan somehow, somewhere, sometimes kalian merasa minder, terus nggak pede, merasa nggak bisa gitu kan. Itu cuma hasil dari apa? Dari pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Ya nggak? Jadi sebisa mungkin kita itu pikiran negatif pasti ada, cuma kita bisa kontrol. Banyak nggak nih pikiran negatif ya nggak? Jadi teruslah berpikir positif karena teman-teman sejatinya, misalnya pernah baca artikel, buku gitu ya, sejatinya apa yang terjadi di hidup kita adalah berdasarkan hasil dari pikiran kita, ya nggak? Jadi kalau kita pikirnya bisa, pasti bisa. Kalau kita pikirnya nggak malu, aku bisa kok, aku bisa tampil di depan banyak orang, itu pasti bisa, ya nggak? Dan kuncinya adalah mencoba. Karena kalau misalkan kalian nggak mencoba, kalian nggak akan pernah tahu. Ibarat kata kalian ada dalam pertempuran. Ya, kalau misalkan kita nyoba nih ya, kita menang, ya, walaupun hasilnya nggak tahu nih bisa atau nggak, ya nggak. At least kita tuh udah masuk ke dalam pertempuran tersebut, nggak tahu hasilnya menang atau kalah, tapi kita tuh menang gitu karena kita udah nyoba, kita udah puas ya nggak. Oh hasilnya aku belum berhasil nih, jadi next time mungkin aku udah tahu cara mainnya dia gitu kan, cara main permainan itu. Aku harus gini, pas coba lagi bisa. Jadi kalian kalau misalkan berada dalam state kalian nggak bisa, kalian coba dulu ya. Coba dulu ke sana, terserah hasilnya mau berhasil atau enggak. Yang penting kalian coba dulu, itu adalah menang. Kalian menang atas diri kalian sendiri, ya nggak? Kalian udah puas, udah mencoba. Tapi kalau kalian penasaran, ya kalian mau nyoba, kalian nggak bisa, tapi kalian nggak nyoba,
itu kalian udah kalah sebelum pertempuran, ya nggak? Kalian belum aja masuk ke dalam pertempuran, tapi kalian tuh udah nggak nyoba. Itu kalian kalah sebelum pertempuran. Kalian bakal penasaran seumur hidup, ya nggak? Apalagi kesempatan tersebut cuma sekali doang. Nyesalnya kayak gimana? Misalnya pernah soalnya. Nyesalnya tuh nyesel gitu. Ah dulu harusnya ikut gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan apa yang bisa mengubah kita, ya nggak? Coba aja kesempatan, gitu ya. Jadi semua orang pasti punya hal uniknya masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya kepintaran dan kecerdasan masing-masing. Gak ada di dunia ini yang gak cerdas, yang gak pintar, gak ada. Ya, karena kecerdasan, kepintaran, kebisaan itu tuh ada karena dia training, berlatih, gitu ya. Developer yang expert dulunya juga junior, gitu ya. Atlet dulunya juga kurus, kalau misalkan badan dia atletis, gitu ya. Misalkan perenang, sebelum dia bisa renang, pasti dia bisa jalan dulu ya, bisa jalan, bisa lari, bisa renang, gitu ya. Gak mungkin dia tiba-tiba langsung bisa renang gitu. Itu mah kecebong. Lahir langsung bisa renang ya nggak? Udah gitu aja ya. Thank you so much for today. Kita close with alhamdulillah satu majelis. Oke, thank you so much. See you on the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mistia, thank you Mistia. Jazakallahu khairan. Alright, waalaikum. Kalian gini aja ya, lagi pilek, lagi batuk pilek. Thank you Mistia. Ya, bye. Ya. Kalian ngobrol sama ini. Padro. Ya, masya Allah, masya Allah. Kalian bilang karakter kamu gini jelasin. Ibu, ada Bu. Oke, siap ya. Assalamualaikum. Oh, ya ampun. Coba kita. Ya. PDS ya, PDS. No. Itu PDS. Aura nih PDS. Actually, I don't know what you say. What? When you Oh, last time. Ya, just make it for fun aja. not okay, Aja respon ya, not respon. Ayo udah batuk banget ya, di kelas. What is this t-shirt? No, kayak ngomong apa gitu. I'm sorry for I don't know the vocabulary, so I don't think that it's for me. So kayak, oh yes, okay. Oh my God. This lah, si Vika Linux user. Oh iya. Sejak dulu. Linux model apa tuh? Oh iya.
Ini, but when you hear me when teaching, soalnya bingung juga. Iya, jadi bisa. Kemarin when I take a video, when I jumpa. Iya. Oh ya. Saya buat sama kena cerita nari taswa. Kalau betul yang sakit. Okay, become this person. I got stop laughing. But in kelas panas. Iya. Kok tahu? Aja di sini dingin banget nih. Ini dia remote ya? Jaket aja, just jaket mah. Kayaknya nggak terlalu panas. Oh iya. Oh kamu panas. Ada like Oh. It's helpful sih. aku smart. Aku punya jahe. Hot and cold and I'm Weh,